Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua, PAMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang, terutama kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak Ibu saudara-saudari akan menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau mendaftar sebagai anggota jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, dipersilakan untuk menghubungi majelis di setiap rayon. Bagi jemaat yang akan menjalani cuti, disampaikan selamat menjalani cuti, dan bagi warga jemaat yang telah kembali dari cuti, kami sampaikan selamat datang dan selamat menjalani tugas dan kerja. Kami sampaikan warta jemaat tanggal 7 Desember 2025. Pertama, disampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian yang mau mengisi pujian, paduan suara, vokal grup ataupun solo, diharapkan mengambil bagian di kursi di depan dan wajib melapor kepada majelis yang bertugas. Berikut sehubungan dengan pelaksanaan program rutin musik gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana serta sesuai dengan keputusan sidang jemaat yang ke-24 tanggal 23 November 2024 tentang pelayanan kantoria, GKI Bethlehem Kuala Kencana memiliki kerinduan untuk setiap jemaat yang membangun komitmen untuk terlibat dalam pelayanan. Bagi jemaat yang akan melayani sebagai kantoria, dipersilakan untuk menghubungi Saudari Nadia Waromi di nomor handphone 0821 3972 0617. Kami sampaikan informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 30 November 2025, ibadah subuh 30 orang, ibadah pagi 260 orang, dan ibadah malam yang disatukan dengan ibadah akhir bulan 139 orang. Setiap minggu keempat, persembahan yang diberikan adalah dalam bentuk persembahan natural. Disampaikan juga kepada Bapak Ibu saudara-saudari bahwa akhirnya ibadah syukur menyambut Natal jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana akan segera hadir di bulan ini, di mana akan mengadakan ibadah syukur menyambut Natal jemaat dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tema ini mengingatkan kita bahwa kehadiran Allah adalah hadiah terbesar yang membawa pengharapan dan keselamatan di tengah keluarga kita dan sesama kita. Panitia Natal Jemaat mengundang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk mengambil bagian dalam ibadah syukur menyambut Natal Jemaat yang akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 waktu jam 17.30 hingga selesai bertempat di Gedung Gereja Kuala Kencana, Tembagapura. Diinformasikan juga kepada Bapak Ibu saudara-saudari jemaat sekalian, bagi anggota jemaat yang rindu untuk dilayani pemberkatan nikah dapat mengajukan jadwal pemberkatan sesuai kebutuhan. Dan juga kami memberi pengingat bahwa pada Natal kedua 26 Desember 2025 terjadwal untuk pelayanan pemberkatan nikah bagi pasangan siri jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut supaya dapat memasukkan formulir permohonan untuk pemberkatan nikahnya. Yang kedua, sementara untuk tahun baru tanggal 1 Januari 2026 ada pelayanan baptisan kudus bagi keluarga yang memiliki anak untuk dibaptis supaya dapat memasukkan formulir permohonan
baptisan kudus. Berikut ini adalah beberapa surat masuk. Pertama, surat masuk dari anggota perihal pencarian dana panitia HUT ke-30 Jemaat Bethlehem Kuala Kencana berupa basar ditujukan kepada Majelis dan Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana bahwa pada tanggal 14 Desember 2025 jam 10.30 setelah ibadah minggu jam 9 di halaman GKI Bethlehem Kuala Kencana akan dilakukan basar dengan menjual aneka menu makan siang dan snack. Demi kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban ibadah, kami menghimbau jemaat sekalian untuk mempersiapkan diri dengan ibadah, kemudian menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan. Pastikan handphone dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. Pokok doa khusus, amplop persembahan atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di kantor saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PMJ Majelis Jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Syamas Juni Tambunan yang akan melayani kita di ibadah subuh ini. Kemudian juga terima kasih kepada Kantoria Paduan Suara Jemaat, admin Jemaat, tim multimedia, organis, sopir bis, Bapak Ibu Majelis yang bertugas, dan pengisi pujian. Demikian warta ibadah minggu subuh ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan memulai ibadah di minggu subuh kita. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan membaca berbalas-balasan. Saudara-saudara kekasih Kristus, karena kasih-Nya Yesus Kristus telah datang dan lahir ke dunia. Ia pun berjanji bahwa Ia datang kembali. Sebab itu hidup kita setiap hari adalah hidup dalam penantian menanti Ia datang kembali. Apa yang perlu kami lakukan untuk menyambut kedatangannya kembali? Bertobatlah, tekunlah berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Lakukanlah firman-Nya dalam kehidupan kita di setiap saat. Jadilah persekutuan yang erat dengannya di setiap waktu. Percayalah kepadanya dengan segenap hatimu.
dengan kekuatannya kami menata hidup untuk melakukan kehendak-Nya. Dengan suara yang merdu, pujilah namanya, bersyukurlah serta beribadahlah kepadanya dengan segenap hati. Kita akan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 23 ayat 1 dan 2. Ya datanglah Immanuel, merindu kaummu Israel. Kelam kabut nutup dunia, yang putus asa Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, amin. Terimalah salam darinya. Damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Kita menyanyi nyanyian rohani 23 ayat yang ketiga dan keempat. Ya putra perjanjian, kerjakanlah perdamaian, beri kasih-Mu terang benderang, dan segenap dunia terang, bersukacita Israel, kan datanglah Immanuel. Ya datang Tuhan penebus, Kau anak Bapa yang kudus. Sengsara naik ke puncaknya, penolong kami datanglah, bersukacita Israel, kan datanglah Immanuel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarlah hukum Tuhan bagi jalan hidup kita sebagaimana tertulis pada Matius 22 ayat 37 hingga 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari bagi kemuliaan-Nya. Jemaat dipersilakan untuk duduk.
Kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Tentang pengakuan dosa, Alkitab menyaksikan bagi kita bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengaku bahwa kami sudah berdosa. Kami melakukan kesalahan terhadap orang-orang di sekitar kami, terhadap suami, istri, anak-anak, orang tua, kekasih kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, teman, atasan kami, bawahan kami sudah berdosa. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami sudah berdosa kepada Engkau. Karena itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu memohon supaya Tuhan mau melalukan dosa itu daripada kami, supaya kami layak untuk duduk diam di hadirat-Mu, untuk memuji-muji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Dengarkan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyanyi dari nyanyian rohani 25 ayatnya yang kedua. Kau cari aku yang sesat di dalam hutan yang lebat. Kau cari aku yang sesat di dalam hutan yang lebat, berseru berulang-ulang di tengah kegelapanku. Kulihat cahaya wajah-Mu, Kau bawa aku pulang. Amin, amin. Kebenaran, kegemaran, kemurahan Kau beri berkelimpahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah. Saudara-saudara, tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, Tuhan ialah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan lesu, tidak terduga pengertiannya. Ia menambah kekuatan kepada yang tidak berdaya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama burung rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tetapi tidak pernah lesu, mereka berjalan tetapi tidak menjadi lelah. Kita menyanyikan kembali nyanyian rohani 25 ayatnya yang ketiga. Hendak ku ikut bintang-Mu kepada rumah selamat-Ku. Ya Yesus, tolong aku. Kehendak hatiku lemah, supaya tambah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada pengakuan iman. Jemaat diajak untuk bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Pujian bersama nyanyian rohani 21 ayat yang ke-6. Kau datanglah kembali, ya Hakim dunia, segala orang saleh kau beri mahkotanya. Ku harus sabar lagi, dan pada harimu terbitlah sinar pagi di atasku. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyiapkan pembacaan firman Tuhan untuk pagi hari ini, yaitu dari Yesaya 8. Kita akan baca mulai ayatnya 21 hingga 23. Kemudian dilanjutkan pasal yang ke-9 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita kembali tunduk kepala, minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, firman-Mu sudah terbuka di hadapan kami. Kami siap untuk membaca dan merenungkannya. Tapi kami perlu pertolongan Tuhan, supaya roh Allah yang ada pada kami menerangi kami, mengajar kami, memimpin kami sepanjang pemberitaan firman dan kami merenungkannya. Tolonglah hamba-Mu ya Tuhan, biarlah Tuhan saja yang berkata-kata melalui hamba. Tolonglah jemaat Tuhan, supaya kami semua boleh mengerti, boleh diteguhkan oleh firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Jemaat, kita akan membaca Yesaya 8 ayat tertulis mulai 23, tapi saya akan baca dari 21 hingga 22, lalu lanjut pasal yang ke-9. Saya menggunakan Alkitab terjemahan 1 yang lama. Dengarkanlah firman Tuhan ayat 21. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar.
Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca. Berbahagialah kita yang menantikan kedatangan Tuhan sambil terus membaca dan merenungkan firman-Nya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini subuh kita ada berkumpul di rumah Tuhan untuk beribadah. Untuk sebagian orang perlu effort yang keras bangun pagi dan datang di rumah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca bagian firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya. Slide-nya boleh ditampilkan. Ya, kita sering dengar beberapa ayat dalam pembacaan ini. Kitab Yesaya ini dituliskan untuk bangsa Israel yang saat itu sudah terbagi dua ya. Untuk bangsa Israel yang berada di kerajaan utara. Jadi Nabi Yesaya ini khusus diutus untuk jemaat, untuk bangsa Israel yang berada di kerajaan utara. Kemudian ini berisi tentang perkataan Tuhan kepada bangsa itu. Slide-nya belum. Ya. Kita akan bicara tentang nubuatan. Di sini mengenai kelahiran Raja Damai. LAI menyebutkan di situ sebagai kelahiran Raja Damai. Oke, yang dimaksud dengan nubuat kita sudah tahu semua, ini adalah perkataan yang difirmankan oleh Allah kepada manusia. Dalam bacaan kita kali ini disampaikan kepada manusia melalui Nabi Yesaya. Tujuannya adalah untuk menyampaikan kehendak Allah, menunjukkan kehendak Allah, memberi pengharapan dan menguatkan iman percaya. Ya. Kita akan masuk kepada pembacaan kita tadi dari Yesaya 8 ayat 21 hingga 23. Slide selanjutnya. Ya, slide-nya masih disiapkan. Karena saya membuat ayat-ayat ini supaya kita mudah pahami, saya taruh dalam sebuah tabel. Ya, boleh yang selanjutnya, Kak? Ya, jadi ini saya coba rangkum. Yesaya 8, 21 hingga 23, dilanjutkan 9 ayat 1 sampai 5. Yang bagian kiri itu tabel saya buat warnanya gelap. Karena itu melambangkan apa tadi disebutkan? Kesuraman, terhimpit, melarat, lapar, berperang dan lain sebagainya. Itu dahulu. Saya taruh judul tabelnya di atas itu dahulu, kolom dahulu. Tetapi katanya tadi di ayat 1
tetapi tidak selamanya. Kenapa? Karena di ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak, seorang putra, sehingga di kemudian hari ada harapannya. Dahulu begini, tetapi tidak selamanya, lalu di kemudian hari. Saya kasih kolomnya warna kuning. Bapak Ibu bisa lihat di situ, negeri yang mengalami kesuraman, terhimpit, melarat, lapar, berperang, nanti akan bersorak-sorak. Sukacita besar, tidak ada lagi peperangan. Kuk, gandar, tongkat penindas dipatahkan. Ada tadi dalam bacaan kita. Kemudian Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan Naftali. Ini Tuhan spesifik sekali bilang tanah Zebulon dan Naftali. Tapi nanti katanya Tuhan akan memulihkan jalan ke laut dan wilayah bangsa-bangsa lain. Kemudian bangsa yang berjalan dalam kegelapan, negeri kekelaman, nanti atau di kemudian hari atasnya terang telah bersinar dan kita melihat terang yang besar. Kemudian saya kutip sedikit dari Yesaya 6 ayat 13. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kondisi bangsa Israel pada saat itu, kita ingat bangsa ini bangsa yang besar. Ketika keluar dari Mesir itu ratusan ribu ya. Bangsa yang besar, tetapi kondisi saat ini ketika mereka sepanjang perjalanannya jatuh bangun, jatuh ke dalam penyembahan berhala, Tuhan sayang panggil lagi, jatuh lagi, Tuhan sayang panggil lagi, jatuh lagi, hingga sampai di saat titik ini sisa mereka tinggal 10% saja. Sedikit ya, 10% dari 100 itu sedikit. Tinggal sisa sedikit, bahkan Yesaya menyebutnya, Yesaya 6 ayat 13, kalau ibarat pohon ditebang, bangsa Israel saat itu tinggal tunggulnya saja. Jadi pohon besar ditebang itu dia masih menempel di tanah, masih ada harapan untuk hidup, untuk tumbuh tunas yang baru, itu tinggal tunggulnya saja. Demikian kondisi bangsa Israel pada saat itu. Selanjutnya kita akan slide selanjutnya. Ya. Untuk siapa perkataan ini? Untuk siapa nubuatan ini? Bahwa seorang anak telah lahir, bahwa nanti ada sorak-sorai, bahwa nanti ada terang, bahwa di kemudian hari semuanya akan berubah. Oke, pada saat itu tentu saja dikatakan untuk bangsa Israel. Lalu kenapa kita yang duduk saat ini jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana mendapat juga bagian firman ini? Kita bukan bangsa Israel, sama sekali bukan, tidak sedikit pun ada keturunan dari bangsa Israel. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mundur sedikit ke kitab Kejadian, kita ingat janji Allah kepada Abraham. Ada yang ingat? Pasti paling terkenal janjinya adalah keturunanmu akan seperti bintang di langit, kata Ibu Sinta, dan pasir di laut banyak. Oke, disebutkan di Kejadian 17 ayat 4b, Allah berfirman, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Kalau sejumlah besar berarti satu bangsa atau banyak? Banyak. Padahal saat itu firman Tuhan hanya kepada satu bangsa Israel saja. Di ayat 5b juga dikatakan, engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Jadi sudah ada tanda-tanda. Tuhan sudah sebutkan di Kejadian kepada Abraham. Tetapi janji yang sesungguhnya ada di Kejadian 7b. Aku akan mengadakan perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi di situ Allah sudah mengatakan bahwa akan ada sejumlah besar bangsa lain dan dia akan menjadi Allah tidak hanya untuk bangsa Israel tetapi juga untuk bangsa-bangsa yang lain. Sekarang kita mau buka sama-sama di perjanjian baru, silakan dibuka Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Kalau perjanjian lama belum cukup meyakinkan, kita tambah di perjanjian baru. Lukas 2 ayat 10 hingga 11, nanti jangan ditutup, kita akan lanjut ayat selanjutnya. Di situ ada perkataan malaikat
kepada para gembala di padang ketika akan memberitakan kelahiran Yesus. Malaikat berkata, "Jangan takut. Lihat, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar yang akan menjadi milik seluruh bangsa." Seluruh. Hari ini di kota Daud telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Tadi sejumlah besar bangsa, di Lukas dikatakan seluruh bangsa. Jadi berita kelahiran Mesias itu ternyata tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk seluruh bangsa. Apakah untuk seluruh orang? Seluruh bangsa atau seluruh orang? Kemudian di Efesus 3 ayat 3 sampai 6, mari kita buka bersama. Waktu itu bangsa Indonesia belum ada ya. Orang Papua belum ada, orang Batak belum ada, jadi tidak ada. Seluruh bangsa itu kita tidak termasuk, belum. Efesus 3 ayat 3 hingga 6 ini perkataan Paulus mengatakan, saya potong langsung di bagian, untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa suatu misteri, yaitu rahasia yang tersembunyi sejak berabad-abad. Rahasianya apa Bapak Ibu? Bahwa bangsa-bangsa bukan Yahudi sekarang turut menjadi pewaris. Berarti bangsa Indonesia termasuk ya. Karena sejak zaman itulah zaman perjanjian baru, penginjilan kepada bangsa lain selain Yahudi dimulai. Tetapi sebenarnya zaman perjanjian lama sudah ada orang-orang dari bangsa lain yang mendapatkan rahasia ini, privilege gitu ya. Di zaman-zaman perjanjian lama sudah ada. Bapak Ibu kalau ingat khotbah 2 minggu lalu, saya waktu itu ibadah pagi, Pak Gesang yang pimpin tentang 2 minggu lalu tentang siapa ya? Naaman. Naaman bukan orang Israel ya, tetapi dia mendapat rahasia itu. Dia pulang, dia bilang dia akan menyembah Allahnya bangsa Israel. Ada lagi yang ingat di perjanjian lama yang mendapatkan sukacita itu, dari belakang ada bisikan, Ruth. Dia dari bangsa Moab, tapi dia mau ikut iman ibu mertuanya Naomi. Ada lagi? Perempuan yang membantu pengintai-pengintai itu, siapa namanya ya? Rahab ya, namanya Rahab. Kemudian istrinya Musa, dia juga bukan dari bangsa Israel, Zipora. Nanti di perjanjian baru lebih banyak, tapi ada satu yang terkenal dari perjanjian baru yang memegang jubah Tuhan Yesus, perempuan dari Kanaan, Sirofenisia. Rahasia yang sudah berabad-abad. Berapa abad rahasia itu sampai kepada kita? Ya, kita akan lihat ayat Yesaya 1 ayat Yesaya 9 ayat yang pertama. Secara khusus kita akan lihat bagian yang mengatakan kalau dulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali. Ya, boleh ditampilkan peta Zebulon dan Naftali. Ya, tidak apa-apa, satu persatu. Ini adalah peta daerah Zebulon dan Naftali. Kelihatan itu ya, yang besar itu Zebulon dan Naftali. Itu ada di daerah Israel bagian utara, jadi di bawahnya Yerusalem, Yehuda itu ada di bagian bawahnya. Kemudian di bagian kanannya itu adalah Laut Tengah, di bagian kirinya bangsa-bangsa lain. Zebulon dan Naftali, Bapak Ibu lihat di situ ada kota-kota yang kita kenal. Mungkin bahkan ada Bapak Ibu yang sudah pernah ke sana ya. Di situ ada kota-kota yang kita kenal, yang titik warna merah ada Nazaret, ada Kana, ada Danau Galilea. Di situ disebutkan Sea of Galilee, sering disebut Laut Galilea, Danau Galilea. Kemudian di kiri sedikit ada Kapernaum. Pada zaman itu Zebulon dan Naftali ini adalah suku-suku bangsa Israel.
Zebulon, Naftali, atau ada juga yang terlihat di situ Aser, Menase. Ini suku-suku yang berada di bagian utara. Yang sisanya nanti ada di 10 suku di utara, sisanya ada di selatan. Seperti itu. Nah, di daerah ini ada bangsa-bangsa lain selain non-Yahudi. Jadi cukup heterogen. Kita tahu kalau untuk bangsa Yahudi campur dengan bangsa lain itu suatu yang bukan untuk dibanggakan, gitu ya. Tapi di daerah itu keadaannya adalah seperti itu. Dan keadaannya mereka sedang berperang, dikalahkan oleh Raja Asyur. Jadi yang tadi itu, yang ada di tabel sebelah kiri itu seperti itu kondisinya. Gelap, kelam, lapar, terimpit, berperang, tertindas, dan lain sebagainya. Sehingga Tuhan bilang, Tuhan merendahkan Zebulon dan Naftali di ayat yang pertama. Tetapi dikatakan di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut. Bagaimana Tuhan memuliakan daerah itu? Bahkan hingga jalan ke laut, seberang sungai Yordan, bahkan wilayah bangsa-bangsa lain. Ratusan tahun kemudian Tuhan Yesus melakukan pelayanannya di situ. Tampilkan lagi Kak, nggak apa-apa. Tuhan Yesus melakukan pelayanannya di sekitar situ. Air menjadi anggur di kota Kana. Yesus berjalan di atas air Danau Galilea. Anak perwira yang disembuhkan Kapernaum. Ada lagi? Yesus memberi makan 5.000 orang. Khotbah di bukit. Ada lagi cerita-cerita sekolah minggu, semuanya ada di sekitar situ. Luar biasa. Sudah dituliskan pada zaman Nabi Yesaya dan terjadi. Percaya ya? Terjadi. Jaraknya bukan sebentar. Itu jarak yang sangat jauh sekali. Daerah yang dulu konflik perang, miskin, kelaparan, tidak selamanya demikian. Di kemudian hari itu menjadi tempat segala mujizat Tuhan Yesus lakukan. Air menjadi anggur dan lain-lain. Bahkan kalau kita membaca di Matius 4, Bapak Ibu boleh buka supaya percaya. Bukan saya yang bilang. Matius 4 ayat 12 hingga 17. Saya bacakan Bapak Ibu. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Disebutkan di Matius, dulu di Yesaya disebutkan di Matius, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ayat 15, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terbang. Sejak saat itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kejadian ya. Ternyata ada maksud Tuhan ketika di Yesaya menyebutkan Zebulon dan Naftali, bukan saja bahwa seorang anak telah lahir itu betul-betul terjadi di masa depan, di kemudian hari, bahkan sampai tempatnya juga disebutkan. Kalau dalam Mika 5 ayat 1 dikatakan tempat lahir Yesus. Betul terjadi? Betul. Zebulon dan Naftali, betul terjadi? Betul. Jadi yang masih belum percaya, bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, itu tadi yang kita lihat daerah pelayanan Yesus selama kurang lebih 3 tahun lebih. Kemudian dari situlah Allah memuliakan jalan ke laut. Dari pelayanan itulah kemudian firman Tuhan tersebar pada bangsa-bangsa lain, bahkan menyeberangi lautan sampai kepada benua-benua lain dan sampailah di Papua. Tahun berapa sampai di Papua?
1855. Sampailah di tanah Batak di Sumatera, sampailah di Manado, di Jawa, di Toraja, di mana-mana tempat. Dari Zebulon dan Naftali. Luar biasa. Sekarang kita akan bicara mengenai Sang Raja Damai sesuai dengan tema kita pada hari ini. Yesus Raja Damai. Sebenarnya di ayat 5 itu disebutkan ada beberapa gelar untuk seorang anak yang lahir itu. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Hari ini kita akan fokus Yesus sebagai Raja Damai. Mengapa Yesus dikatakan Raja Damai? Yang dimaksud berdamai Bapak Ibu paham. Yang dimaksud tidak berdamai bisa beri contoh? Tidak berdamai. Tidak usah lihat kamus, kita semua bisa kasih contoh karena kita sering melakukannya. Ya, tidak berdamai contohnya? Yang dekat-dekatan kasih tahu sebelahnya. Tidak berdamai contohnya apa ya? Bertengkar, baku marah, suami istri sama anak, teriak-teriak, baku pukul, perang. Tidak baku bicara, belakang suami istri ada yang diskusi. Itu biasa di antara kita, tidak damai. Jadi tidak hanya perang saja, zaman itu memang perang. Di zaman Zebulon dan Naftali diserang bangsa Asyur. Tapi di zaman kita sekarang selain perang, kita dengan suami juga baku tidak damai. Kita dengan orang-orang sekitar kita tidak berdamai. Tetapi yang paling utama adalah itu kita berdosa, betul? Artinya kita tidak berdamai dengan Allah. Dalam Alkitab dikatakan berseteru. Ketika kita masih seteru, kita tidak berdamai dengan Allah. Lalu bagaimana supaya kita berdamai dengan Allah? Bagaimana ciptaan ini bisa berdamai dengan Sang Pencipta? Jaraknya jauh sekali. Standar Allah luar biasa, tinggi, tidak ada yang bisa datang kepada Allah. Tidak ada yang bisa datang kepada Allah dan Allah paham, dan Allah tahu betul, Dia Maha tahu kamu tidak bisa sampai kepadaku. Karena itu inisiatif untuk berdamai dengan manusia datangnya dari Allah lagi. Sama ketika bangsa Israel jatuh bangun, selalu Allah yang mendatangi bangsa itu. Allah yang datang kepada manusia, tapi tidak bisa. Tidak bisa kita bertemu natur, kita itu berdosa, jahat, kita sudah jatuh. Sedangkan Allah itu kudus, suci, mulia. Berarti bagaimana? Kalau saya dengan Bu Sinta berseteru, tidak bisa baikan. Saya tidak mau, Bu Sinta tidak mau, kita ke pengadilan. Harus ke pengadilan. Supaya ditentukan di situ siapa yang bersalah, begitu ya. Bu Sinta dan saya akan ke pengadilan. Tetapi kalau saya dengan Bu Sinta di luar, sudah di depan pengadilan nih, terus sudah. Gimana kita sampai ke pengadilan lagi? Apalagi saya tahu saya yang salah. Tidak usah sudah ya Bu Sinta ya, tidak usah, tidak jadi ke pengadilan. Nah, inisiatif Allah untuk berdamai dengan manusia adalah dengan mengirimkan Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus lahir sebagai manusia. Itu yang tadi disampaikan oleh malaikat di padang. Inisiatifnya dari Allah di dalam Tuhan Yesus. Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Ketika Allah hendak berdamai dengan manusia, Dia mengirimkan Yesus lahir. Malaikat berkata di padang, lanjutan yang tadi ya, kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Ada dua kata kunci, damai sejahtera. Tetapi hanya kepada manusia yang berkenan kepada Allah. Kalau pertama malaikat bilang jangan takut ya, memberitakan sukacita besar bagi seluruh bangsa.
Tetapi di bagian ini dikatakan hanya bagi manusia yang berkenan kepada Allah. Dalam bahasa Inggris, good will toward man, yang mana kemurahan hati Allah ada pada manusia itu. Jadi yang menentukan Tuhan Allah. Kemudian di 2 Korintus 5 ayat 19a dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Karena tadi tidak bisa berdamai sendiri, oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah, kata Paulus. Ayat 21, manusia dibenarkan oleh Allah dalam Yesus. Karena tidak bisa, tadi kita tidak bisa benar-benar Allah, standarnya tidak sampai. Boleh ditampilkan lagi Kak. Jadi si Raja Damai itu mendamaikan dunia dengan Allah, Sang Putra tadi, tapi untuk orang yang berkenan kepada Allah, sehingga menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Roma 5 ayat 10, diselamatkan dari hukuman mati. Dulu kita berdosa, tidak selamanya. Ketika Sang Anak itu, Raja Damai itu datang kepada kita, Allah mengirimkannya, mengaruniakannya kepada kita, maka sekarang kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Sang Raja Damai dan Tuhan Juru Selamat, kita didamaikan dengan Allah. Sampai sini pemberitaan kita dari bangsa Israel sampai kepada kita. Sang Raja Damai itu mendamaikan kita dengan Allah. Dari tunggul Israel yang sisa-sisa itu, tadi di tabel, di kemudian hari ditambahkan bangsa-bangsa lain, termasuk kita semua. Demikianlah kelahiran Raja Damai itu membawa kita kepada suatu sorak-sorai, tadi disebutkan, kepada terang, meninggalkan gelap, masuk ke dalam terang, pada sukacita yang besar. Dan kita percaya, karena semua yang dituliskan di perjanjian lama itu, semua yang dinubuatkan terjadi. Kalau begitu, apakah kita percaya akan kedatangan Yesus kedua kali? Dengan bukti-bukti yang banyak itu kita percaya, dan kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Demikianlah kelahiran Raja Damai itu telah digenapi, maka kedatangan Yesus yang kedua kali juga pasti digenapi. Selamat menjalani masa Advent, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebagai tanda syukur kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita membawa persembahan sebagai ungkapan syukur. Jemaat kekasih Kristus, hidup dan semua yang kita miliki adalah anugerah Tuhan yang dititipkan kepada kita. Maka persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan dari seluruh kehidupan kita, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita mengiringi persembahan dengan pujian nyanyian rohani 20 ayat pertama hingga yang keempat dengan sukacita. Terpuji Allah Israel yang telah melawat kita dan turut niatnya kekal mengerjakan sukacita, membawa penebusannya dan akan tanda kasih-Nya
sebagai kaum yang ditebus, adil dan suci dan kudus, setia sampai tamat, dan ini jadi tandanya, nabinya yang disuruhnya kabarkan jalan Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan kantong kolekte, kota diakonia, kota program, dan juga aksi 1000 YPK, ada satu keluarga dari rayon 4 yang membawa amplop persembahan persepuluhan, dan juga ada satu amplop persembahan persepuluhan dari seorang pemudi. Atas nama majelis kami menyampaikan terima kasih atas kesediaan jemaat sekalian untuk mempersembahkan bagi Tuhan. Doa persembahan akan disatukan dengan doa syafaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita menundukkan kepala dan berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami datang ke hadapan-Mu di pagi hari ini mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Tuhan jadikan baik dalam kehidupan kami. Kami yang telah menerima kasih karunia itu, kami bahkan diberkati sepanjang penantian kami di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk berkat melimpah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami membawa ucapan syukur pada pagi hari ini, persembahan kami bawa di hadapan-Mu. Tuhan kiranya memberkati seluruh persembahan, baik perpuluhan, baik ucapan syukur secara khusus dari jemaat Tuhan, persepuluhan dari seorang pemudi yang tidak menyebutkan nama, demikian juga persepuluhan dari rayon 4 yang tidak menyebutkan nama, dan seluruh persembahan dari jemaat-Mu kami bawa ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan terimalah dan jadikanlah ini berbau harum Tuhan, boleh mengambil bagian di dalam pelayanan untuk orang-orang yang memerlukan. Bapa yang baik, pagi hari ini juga kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami dari jemaat-Mu di GKI Bethlehem Kuala Kencana. Tuhan, kami mengingat orang-orang yang dalam keadaan sakit saat ini. Tuhan menolong, menjamah, berikan kesembuhan, beri juga hikmat agar kami boleh menjaga tubuh kami, merawat tubuh kami, dan kami boleh tetap sehat Tuhan. Tuhan, Kau kiranya menjamah dan memulihkan Ibu Christine, Bapak Cornelis Swaromi, Ibu Diana Masnandipu, Ibu anak Esther Cilarpoin. Tuhan tolong beri kesembuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk jemaat yang dalam pemulihan, Bapak Hendrik Sineri yang sudah sembuh, kemudian Ibu Lisa Hutahayan. Kami mengucap syukur ya Tuhan juga untuk pertolongan Tuhan untuk jemaat yang melalui masa duka. Keluarga Alfa Anto yang baru saja kehilangan istri terkasih, demikian juga keluarga Deda yang kehilangan ibunda terkasih. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberikan pemulihan atas duka cita yang dialami oleh keluarga. Kami juga membawa sukacita kami di dalam jemaat ke hadapan Tuhan, keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan, keluarga Penatua Edward Hutahayan, keluarga Penatua Hadi Widada, keluarga David Kaban untuk Hut anak Samuel, Hut Ibu Lisa Hutahayan, dan juga sukacita lainnya dari jemaat-Mu yang kami tidak tahu. Bapa yang baik, kami juga bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan,
bapak-bapak dalam jemaat ini dalam tugas, tanggung jawab, pekerjaan, usaha mereka, juga sebagai kepala dan imam di dalam keluarga. Tuhan tolonglah mereka, Tuhan berkatilah bapak-bapak. Demikian juga ibu-ibu, istri-istri sebagai penolong, beri kuat, beri sehat dan hikmat Tuhan, supaya mereka juga jadi penolong yang seturut kehendak Tuhan. Anak-anak kami Tuhan, cucu-cucu jika ada yang ada di tempat ini atau di luar job site, Tuhan juga ada bersama-sama dengan mereka, mulai bayi hingga dewasa. Tuhan pelihara mereka, jaga, lindungi, berkati mereka. Para pemuda kiranya hidup kudus dan penuh pengharapan dalam mencari kerja, mencari pasangan hidup atau apapun pergumulan mereka. Ya Tuhan, dengar dan sahutilah. Para pemimpin di gereja kami ya Tuhan, pendeta, ibu pendeta, para pemimpin di perusahaan kami, di pemerintahan kami, Tuhan beri hikmat supaya hati mereka mau melayani. Beri hikmat Tuhan untuk membuat keputusan-keputusan yang menjadi berkat. Tuhan, jika ada jemaat kami yang di dalam penderitaan karena bencana yang terjadi di beberapa tempat, mungkin keluarga mereka, saudara mereka, Tuhan tolonglah, kasihani mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jika ada pergumulan-pergumulan lain di antara jemaat, roh mereka sudah berkata-kata kepada Allah dengan bahasa yang tidak kami mengerti. Karena itu Tuhan, ini doa, ini permohonan kami. Dengarkanlah Tuhan, sahutilah kami, karena Engkau kasihan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Sebelum menerima berkat Tuhan, kita akan menyanyi bersama dari Suara Gembira 51 ayatnya yang pertama, aman di tangan Yesus. Karena sudah aman, kita nyanyi semangat. Aman di tangan Yesus, aman di pangkunya, itulah perhentian, itu sejahtera. Dengar malaikat itu, kidungnya bergema dari istana sorga, atas laut kacanya, aman di tangan Yesus, aman di pangkunya, itulah perhentian, itu sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena engkau sudah diperdamaikan dengan Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, karena itu terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang membagi terang dengan kasih-Nya bagi sesama, mengaruniakan kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilakan untuk duduk dan saat teduh.
Bapak Ibu jemaat diundang berdiri. Sambil bersalam-salaman kita akan menyanyi dari suara gembira ayat yang kedua. Aman di tangan Yesus, jiwaku terlepas dari godaan dosa dan perjuangan keras. Habislah ketakutan, habis khawatirku, karena di sana nanti harapanku penuh. Aman di tangan Yesus, jiwaku terlepas dari godaan dosa dan perjuangan keras.